Pemirsa, kasus Vina turut menyeret produser film. Vina sebelum 7 hari ke laporan hukum. Film Vina dituding menyulut kegaduhan, namun realitas di lapangan kasus Vina juga ditemui sejumlah kejanggalan. Berikut kami hadirkan laporan utama dalam antara film fiksi, DPO fiktif, dan hukum gimmick. Film berjudul Vina sebelum 7 hari ini menceritakan kisah Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih asal Cirebon, Jawa Barat. Saat itu usia mereka 16 tahun. Kisah berawal dari ditemukannya jasad mereka di pinggir jalan raya yang mulanya dianggap sebagai korban kecelakaan tunggal. Namun, ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada kasus kecelakaan tunggal ini, bahkan mengarah pada dugaan kasus pembunuhan. Yang melatar belakangnya ya pasti dari ceritanya yang unik dan berbeda dengan yang lainnya dan belum tuntas diselesaikan. Itu yang mengacu. Keinginannya adalah sebenarnya kalau dari saya untuk membangkitkan awareness. Jadi kita semua harus aware itu bahwa ini pernah terjadi. Kita harus mengambil pelajaran dari ini semua dan bahaya laten ini masih ada di luar sana dan banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Film Vina sebelum 7 hari berhasil menarik perhatian lebih dari 5 juta penonton di bioskop dan viral. Saat pertama kali film ditayangkan pada Mei 2024, 8 orang menjadi terpidana, sementara 3 DPO lain yang disebut dalam putusan pengadilan masih belum tertangkap. Kasus ini pun seolah berhenti selama 8 tahun. Meskipun film Vina sebelum 7 hari diangkat dari kisah nyata, namun film ini tetaplah film fiksi bergenre horor. Viralnya film ini membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir kembali. Seorang DPO ditangkap, sedangkan 2 nama DPO lainnya dianggap fiktif. Nah, jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Ini perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Selain hilangnya 2 DPO, sejumlah kejanggalan lain memunculkan celah hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mulai dari adanya perbedaan antara BAP tersangka dengan dakwaan dalam pengadilan, bukti sperma yang tidak ditindaklanjuti, hingga terlibatnya ayah Eki dalam proses penangkapan dan pemeriksaan para tersangka. 2 nama yang dihapus itulah yang menjadi polemik ya, karena penjelasan yang kurang. Soal dihapus 2 boleh saja, bahkan dihapus semua boleh saja. Tidak ada DPO sama sekali boleh. 1 boleh, semuanya ditiadakan boleh. Tetapinya ini harus ada alasan hukum yang jelas. Polisi pun melakukan pemeriksaan ulang kasus pembunuhan ini, termasuk melakukan proses prarekonstruksi di sejumlah lokasi. Kita senang juga Polda Jawa Barat mengatakan bahwa penyidikan akan dilakukan secara terbuka dengan scientific crime investigation. Nah, ini yang kita tunggu. Yang kita tunggu artinya ada sidik jari yang menunjukkan bahwa Peggy yang ditangkap ini sebagai pelaku. Ada bukti sperma yang sudah hasil laboratorium dan bukti DNA yang menunjukkan Peggy sebagai pelaku. Ada juga sidik jari di TKP ditemukan bahwa pelakunya
Peggy yang ditangkap ini. Ada juga CCTV ya, yang menunjukkan bahwa Peggy sebagai pelaku. Ada juga rekaman HP kalau dibuka, entah WA, entah pembicaraan, entah SMS, entah apalah yang menunjukkan Peggy yang ini pelaku. Itu namanya scientific. Soal dia tidak ngaku, membantah, nggak apa-apa. Tapi scientific tadi itu, biarlah alat buktinya yang ngomong. Peggy yang ditetapkan sebagai otak pelaku pembunuhan menyangkal dirinya sebagai pembunuh. Sedangkan Saka Tatal, seorang terpidana lain yang telah bebas, mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Sementara itu beredar foto-foto sejumlah terpidana lain dalam kondisi babak belur ketika menjalani proses pemeriksaan polisi. Ayah Eki yang juga seorang polisi disebut ikut terlibat dalam proses penangkapan dan pemeriksaan mereka. Di dalam KUHP terdapat banyak sekali tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Namun dari keseluruhan tindakan hukum yang ada dalam KUHP, hanya 8 objek yang diatur oleh KUHP untuk bisa diajukan permohonan ke pra-peradilan. Sehingga tidak semua tindakan hukum itu menjadi objek permohonan pra-peradilan. Banyak sekali tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang saya katakan bahwa KUHP itu merupakan satu setting gimmick dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kelemahan-kelemahan KUHP yang ada hari ini itu bisa segera diperbaiki. Sehingga masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Saya nggak akan menggunakan kata upaya hukum. Untuk melakukan perlawanan terhadap penyidik yang melakukan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan, melakukan perlawanan terhadap penuntut umum yang menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan. Hukum seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, saksi, tersangka, maupun terpidana.